Kisah ini diambil dari salah satu cerita rakyat Kalimantan Tengah, khususnya Kabupaten Gunung Mas. Inilah kisah asal-usul Batu Suli. Sebelum Anda menyaksikan kisah ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk mendapatkan kisah-kisah terbaru pada channel ini. Pada zaman dahulu, diceritakan kehidupan dibagi menjadi dua, yaitu kehidupan di bumi dan di langit. Kehidupan di bumi dihuni oleh manusia, dan di langit dihuni oleh sepasang raksasa yang bernama Garahasi dan Garahasa. Kedua raksasa tersebut suka turun ke bumi untuk memakan manusia. Pada keesokan harinya, ketika teriknya matahari dan hujan mulai turun, Garahasi menemui Garahasa. Istriku, hari ini saya akan turun ke bumi untuk mencari makanan buat kita. Garahasi kemudian turun ke bumi melalui bukit atau gunung berbatu yang disebut Puruk Sandukui. Puruk Sandukui adalah bukit batu yang tinggi menjulang ke langit. Warga sangat takut dan resah ketika sang raksasa turun dengan tujuan untuk menangkap dan membawa mereka ke langit, sehingga warga tidak berani untuk keluar rumah. Hei manusia, di mana kalian? Kemanapun kalian bersembunyi, aku tangkap dan kumakan kalian. Hahaha. Selama itu, belum ada manusia yang berani dan mampu melawan kekuatan Garahasi dan Garahasa. Sang raksasa itu turun ke bumi ketika hujan yang ditandai panas teriknya matahari. Setelah mendapatkan manusia, Garahasi kembali ke Puruk Sandukui untuk pulang ke langit. Mendengar kekuatan dan keganasan sang raksasa, sampailah ke telinga Darung Bawan. Darung Bawan adalah seorang pemuda yang gagah dan berani yang mempunyai ilmu sakti yang cukup tinggi. Kudengar warga sering diganggu oleh Garahasi. Baiklah, besok saya akan pergi mendatangi perkampungan warga. Darung Bawan kemudian pergi menemui warga yang tinggal dekat dengan Puruk Sandukui. Warga terkejut melihat Darung Bawan datang dan warga mulai mendekati Darung Bawan. Tolong kami, Darung Bawan. Setiap hujan turun saat panas, Garahasi turun dari langit melalui Puruk Sandukui itu. Mereka mencoba memakan saudara kami, dan kami sangat ketakutan dan tidak bisa melawan mereka karena kami tidak punya kekuatan. Tolonglah kami, Darung Bawan. Mendengar cerita warga, Darung Bawan dan penduduk desa menyusun rencana untuk memotong jalannya Garahasi dan Garahasa untuk turun ke bumi. Bersama penduduk desa yang terdiri dari pemuda yang gagah dan kuat, mencoba memotong Puruk Sandukui dengan menggunakan baliung. Baliung adalah senjata sejenis kapak. Penduduk mulai memotong Puruk Sandukui pada bagian tengahnya. Namun, Puruk Sandukui tak juga tumbang. Melihat hal itu, Darung Bawan dengan kekuatan dan kesaktiannya
menendang Puruk Sandukui. Puruk Sandukui pun akhirnya patah dan terlempar jauh. Bongkahan batu akhirnya jatuh menutup aliran Sungai Kahayan, sehingga siapapun tidak bisa melewati Sungai Kahayan. Dengan tumbangnya Puruk Sandukui membuat Garahasi dan Garahasa tidak bisa turun lagi ke bumi. Di saat itu, bangsa ikan sangat terganggu oleh bongkahan batu besar yang menutupi aliran Sungai Kahayan. Hilir mudik bangsa ikan tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Lama-kelamaan, bangsa ikan tidak tahan dengan keberadaan bongkahan batu Puruk Sandukui. Mereka seperti terpenjara karena aliran sungai tertutupi batu besar Puruk Sandukui. Bangsa ikan berkumpul dan mencoba mendorong batu besar itu, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa mendorong batu itu. Akibatnya, mendorong batu tersebut, bungkuklah punggung ikan belida atau ikan pipih itu. Tertutupnya aliran sungai oleh bongkahan Puruk Sandukui akhirnya sampai juga ke telinga Darung Bawan. Darung Bawan dengan kekuatannya mencoba mengangkat batu tersebut. Tetapi batu itu tetap terjatuh juga. Melihat upaya Darung Bawan, Sang Umang pun ikut turun membantu Darung Bawan. Sang Umang mencoba mengganjal batu itu dengan batang-batang tebu, namun batang tebu tidak cukup kuat untuk menahan batu puruk tersebut. Melihat tumbuhan suli banyak tumbuh di sekitar batu Puruk Sandukui, Sang Umang akhirnya mencoba mengganjal batu itu dengan batang suli. Alhasil, batu itu dapat berdiri tegak di tepi Sungai Kahayan dan aliran sungai dapat mengalir seperti biasanya. Sampai sekarang, batu itu dinamakan dengan batu suli karena diganjal dengan menggunakan batang suli dan sekitar batu tersebut ditumbuhi tumbuhan suli. Itulah kisah asal-usul batu suli.